Jadi kita perlu tahu bahwa Raja Ampat memang potensinya luar biasa, baik dari laut maupun darat, banyak sekali. Jadi kalau memang banyak wisatawan yang saat ini berkunjung ke Raja Ampat itu karena laut. Ya, bukan hanya koral atau karang saja, tapi ikan dan jenis-jenis biota lain gitu, dan juga kebudayaan yang ada di Raja Ampat. Jadi dengan motivasi tersendiri bahwa saya yang wajib untuk mengelola wilayah saya sendiri, dan memang itu sudah jadi hobi saya. Akhirnya saya mulai berjuang berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa jadi pengusaha lokal dengan cara mengelola wilayah sendiri, ya dengan membuka homestay. Banyak sekali hal yang memang jadi keuntungan, artinya bukan soal finansial, tapi orang-orang yang yang baru, yang memang sebelumnya kita belum kenal, tapi mereka itu datang dan akhirnya kita kenal, artinya dari sisi komunikasi yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu begitu. Kemudian kalau dari finansial saya pikir cukup sekali untuk menjamin kehidupan dalam keluarga, dan juga di bagian lain saya pikir bisa terpenuhi begitu. Secara pribadi yang saya kelola 4 unit itu sama 1 restoran. Kemudian yang saya libatkan sebagai pekerja itu keluarga sendiri. Kemudian ada 4 anak pemuda yang memang saya ambil untuk sebagai staf dan karyawan, dan saya biayai setiap bulan. Namun artinya impian yang sedang gagal begitu. Artinya sudah berusaha dari awal sampai terakhir begitu, pas sudah mau berkembang ternyata ada COVID, akhirnya gagal begitu. Ya, jadi kalau tidak ada pengunjung yang wisatawan ke Raja Ampat, khususnya ke homestay, akhirnya ekonomi semakin menurun, dan juga kerusakan banyak fasilitas dari penginapan, dan juga banyak hal lain yang memang rusak begitu. Ya, sangat-sangat terbengkalai lah begitu. Sekarang sudah mulai, ya dibilang normal pun belum normal, tapi sudah mulai banyak wisatawan yang sudah turun ke Raja Ampat. Namun homestay saat ini belum bisa melayani karena rusak. Jadi saya pikir untuk membangkitkan kembali homestay, memang pelaku-pelaku sementara masih semangat, dan harapan kami juga mungkin ada dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga lain untuk membantu kami, uang juga, dana. Kemudian ada ketika itu terrealisasi, mungkin ada bantuan-bantuan program kayak pelatihan atau pembinaan dalam pelayanan, kapasitas pelayanan dalam akomodasi atau homestay. Kalau peluangnya saya pikir awalnya pada potensi wilayah, dan itu yang jadi motivasi hidup, karena ketika orang lain yang mengolah itu saya pikir belum bisa baik. Jadi dengan motivasi tersendiri bahwa saya yang wajib untuk mengelola wilayah saya sendiri, kemudian untuk penguntungan dari usaha itu saya pikir banyak sekali untuk saya secara pribadi dan juga teman-teman yang lain.